Halo, nama saya Octaviano, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan membawakan materi tentang perkembangan peserta didik. Iya, oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan dan materinya. A. Definisi perkembangan proses dan keterampilan kognitif. Kognitif meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, perimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, keyakinan. Meskipun pembahasan kognitif begitu luas dan memiliki definisi yang beragam, secara sederhana kognitif dapat dikatakan sebagai kemampuan berpikir, penalaran, dan pengetahuan. Oke, kita ke materi selanjutnya yaitu B. Karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif. Berikut ini beberapa konsep tentang kemampuan kognitif anak yang terkait perkembangan proses kognitifnya. Seperti 1. Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulasi atau rangsangan yang diterima oleh sistem alat indera manusia. 2. Memori atau ingatan adalah sistem kognitif manusia yang mempunyai fungsi menyimpan informasi atau pengetahuan. 3. Atensi merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespon dalam sistem kognitif atau Parkin 2000. Ya, C. Komponen keterampilan kognitif. Terdapat beragam kecenderungan kemampuan keterampilan kognitif peserta didik. Peserta didik yakni 1. Metakognisi atau metacognition adalah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerja. 2. Strategi kognitif merupakan salah satu kecakapan aspek kognitif yang penting dikuasai oleh seseorang peserta didik dalam belajar atau memecahkan masalah. 3. Gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif, berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi dalam memproses informasi dan seterusnya, yang bersifat konsisten dan berlangsung lama. 4. Pemikiran kritis merupakan kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai situasi untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang baik. Lanjut, kita ke D. Implikasi perkembangan proses dan keterampilan kognitif dalam pembelajaran. Berikut ini akan dikemukakan beberapa strategi yang dapat digunakan guru dalam membantu peserta didik mengembangkan proses-proses kognitifnya. 1. Ajak peserta didik untuk memfokuskan perhatian dan meminimalkan gangguan. 2. Bina peserta didik untuk membuat isyarat atau petunjuk sendiri atau memahami satu kalimat yang perlu mereka perhatikan. 3. Gunakan media dan teknologi secara efektif sebagai dari pengajaran di kelas. 4. Ubah lingkungan fisik dengan mengubah tata ruang, model tempat duduk, atau berpindah pada suatu setting berbeda. 5. Hindari perilaku yang membingungkan dan dorong peserta didik untuk mengingat materi pembelajaran secara lebih mendalam. 6. Bantu peserta didik menata informasi yang akan dimasukkan ke dalam memori serta memahami dan mengombinasikan informasi. 7. Latih peserta didik menggunakan strategi mnemonik. Ya, cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada terjadi kesalahan penggunaan kata-kata atau kalimat yang tidak jelas. Mohon maafkan. Saya Octaviano Sabana dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.